Mari bersama kita membuka Alkitab. Kalau zaman sekarang sudah Al-HP ya. Sudah Al-HP namanya. Jadi mari kita pencet ya, bukan lagi dibuka, dipencet. Ya, mari kita membuka Kolose pasal 1 ayat 24 sampai 29. Kolose pertama ayat 24 sampai 29. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat, itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan-Nya. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Perhatikan ayat yang ke-29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, adalah hal yang luar biasa dalam kehidupan kita menjadi orang percaya. Izinkan saya bersaksi. Saya lahir dan besar tentu dalam keluarga Kristen. Semuanya Kristen. Walaupun kami orang Sunda, ya kami Kristen. Ya memang Sunda yang Kristen ya. Jadi orang beranggapan Sunda itu bukan orang percaya, tetapi sebenarnya ada ya. Bahkan ada kampung-kampung Kristen. Ada 8 tempat yang sekarang tersisa hanya beberapa. Tetapi hidup kekristenan kami, walaupun kakek saya pendeta, keluarga saya pendeta, ya uwa, mamang saya pendeta, tetapi dalam iman saya hidup dalam keraguan. Dalam pergumulan yang sangat-sangat luar biasa. Saya malu, saya minder menjadi orang Kristen, malunya minta ampun. Dalam kegoncangan iman yang luar biasa itu, saya segera ya sudah sangat ingin segera beralih ya, udah tahulah kemana ya, karena mayoritas kita ya seperti itu. Sangat ingin, dorongan itu sedemikian kuat. Sampai pada akhirnya secara tidak sengaja ya, saya SMA 30 Rawasari. Rumah saya di Percetakan Negara Johar Baru, gereja di Rawamangun. Jadi sekitar-sekitaran inilah ya. Lalu kemudian ketika secara tidak sengaja sebenarnya ya, ada teman saya yang ketika itu datang memberitakan ya, saya suka sebel banget ya sama dia, sebel banget. Kenapa? Dia datang beritakan, dia ceritakan terus Tuhan Yesus. Saya sebel, saya bilang saya juga orang Kristen. Saya sebutin lah ya, kakek saya pendeta, semuanya pendeta. Yang begini-begini menyebalkan sekali. Tapi dia terus ya, sampaikan terus, pada akhirnya dia ajak, yuk datang ibadah. Ada ibadah di Mardani, itu kelompok anak muda saja, dari anak-anak SMA 30 itu. Lalu kemudian saya ditantang lahir baru. Ya, saya nggak mengerti. Saya tidak mengerti lahir baru itu apa. Kalau baru lahir saya tahu. Ya, tapi kalau lahir baru itu apa ya? Itu pengajaran yang aneh buat saya. Tidak mengerti pun saya lakukan. Ikuti doa saya. Karena dalam ibadah itu diajak tantangannya terima Tuhan Yesus. Saya nggak ngerti, tapi saya kerjakan juga. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus.
Saya mengaku, saya orang berdosa, saya ikutin semua. Lalu kemudian ketika doa yang tidak mengerti itu pun sudah merubah. Itu terjadi dalam persekutuan Youth for Christ. Youth for Christ dari Jakarta Pusat. Lalu kemudian saya mulai bertumbuh di situ ya. Yang paling aneh yang saya rasakan adalah ada sukacita yang gak bisa dibendung. Ada sukacita, ada dorongan yang sungguh-sungguh luar biasa. Ada perubahan yang ajaib yang saya rasakan. Bahwa tadinya saya adalah orang Kristen yang malu dan minder sekali menjadi orang Kristen. Menjadi orang yang ya mau dibilang militan sekali ya. Saya menanti hari Minggu, gak sabar menunggu hari Minggu. Segala macam kebaktian kerohanian saya ikuti. Kemana-mana ya, zaman dulu di kasih melanda Indonesia, saya ikuti semua. Sedemikian aktif. Dan api itu gak pernah padam. Api itu tidak pernah padam, sedetik pun tidak pernah padam. Saya terus bersemangat menyerahkan diri melayani Tuhan. Ditempatkan di Jonggol, sebuah tempat yang 92 itu tempat yang kampung. Ya sekarang juga masih kampung ya. Aksesnya belum banyak lah begitu. Jadi sekarang pun masih kampung. Lalu kemudian ditempatkan di tempat yang sangat-sangat keras. Jonggol itu keras. Gereja dibakar, betul-betul dibakar, bukan cuma cerita ya. Orang dibacok. Betul-betul dibacok ya, orang dibacok, orang di gereja dibakar. Itu biasa. Ya, persekutuan kami kerjakan. Lalu kemudian langsung ya Pak RT datang bubarkan ini. Itu betul-betul nyata dalam kehidupannya. Saya melayani di gereja, ini Pak Gelen tahu persis ya. Karena kami sama-sama dulu sekolah teologi ya. Cuma saya saya pengajarnya lah begitu ya. Cuma saya nggak sombong, nggak bilang-bilang. Ya ini mahasiswa saya dulu. Lalu kemudian kami terbiasa dilempari kotoran tiap hari. Nah, yang namanya batu sudah biasa. Dilempari batu, dilempari kotoran orang biasa. Sangat-sangat seram kondisi-kondisi kalau sudah dalam kondisi begitu. Karena sebentar-bentar orang berkata, Pak tolong pindah dari gereja. Tolong malam ini nginap ke rumah jemaat. Karena apa? Ada rapat, ada pertemuan. Malam ini gereja mau diserang. Pertama, saya dengan istri saya di pojok dia. Kami keluar juga ya. Kami keluar karena, ayo Pak keluar karena udah gak bisa. Gerakan massa nggak bisa dibendung. Ya kami nginap di rumah jemaat yang dekat dengan gereja. Kami melihat dengan jelas gereja. Itu betul-betul orang-orang sudah massa ya dengan truk. Sudah dengan segala macam perlengkapan menyerang gereja. Dan malam itu malam yang menegangkan sekali. Dan itu terjadi berapa kali dan akhirnya saya bilang udahlah. Ya saya nggak mau nginep lagi di rumah jemaat. Saya tetap ada di gereja. Mati-matilah. Tapi tolong istri, anak-anak jangan ada di rumah. Saya takut anak-anak mengalami trauma. Kalau saya masih bisa kabur ya, masih bisa lompat tembok, kepepet ya 2 meter masih bisa dilalui ya. Tapi istri dan anak saya bilang tolong nginep di rumah jemaat. Istri saya enggak. Udah kita mati sama-sama. Ya, segala penderitaan kita sama-sama, kita senang sama-sama, mati pun sama-sama. Itu yang bikin saya takut. Anak kami masih kecil ya, laki-laki, dia mengalami pengalaman itu. Dia melihat pengalaman itu. Dan akhirnya dalam pergumulan-pergumulan itu, ya sangat-sangat sedih ya, karena memang gereja yang masih kecil ya, sederhana sekali, itu sudah diserang oleh massa sedemikian rupa. Itu pengalaman yang sungguh terjadi. Bukan cuma kami ya, sekitaran juga masih begitu. Sampai sekarang pun juga masih sulit untuk beribadah secara bebas. Tetapi bagaimana kita menghadapi situasi itu yang paling utama. Yang paling utama di dalam hidup Kristen adalah bukan bagaimana kita aman, nyaman.
Orang Kristen kalau dalam keadaan aman, dalam keadaan nyaman, justru bahaya. Saya mengamati orang Kristen itu sebenarnya seperti ikan mas. Ya, kita tahu ya ikan mas. Ikan mas itu kalau kita pelihara di akuarium, ya kapan gedenya ya? Syukur dia masih bisa hidup. Bertahun-tahun segede gitu aja ya, nggak nambah-nambah. Bagaimana ikan mas itu bisa hidup? Justru dalam air yang bergerak. Kita kasihan melihat ikan itu sedemikian bergerak, ya dia capek. Tapi itulah yang dibutuhkan. Orang Kristen juga membutuhkan tantangan. Kalau orang Kristen sudah dalam kondisi nyaman, itu kondisi yang berbahaya. Betul? Iya, betul. Ya, kalau orang Kristen sudah aman, sudah nyaman, itu kondisi yang berbahaya. Kondisi nyaman itu adalah kondisi yang tidak nyaman. Justru tidak nyaman. Orang Kristen itu seperti ikan mas yang harus terus bergerak. Itulah hidup. Orang Kristen kalau sudah berhenti diam, tidak ada tantangan, nggak berdoa. Kapan kita berdoa? Kita berdoa ketika menghadapi persoalan. Kita berdoa ketika ada pergumulan. Kalau tidak ada, kita akan hidup aman, nyaman, dan kekristenan akhirnya turun. Dulu ada pejabat ya yang mengatakan begini. Kalau orang Kristen dalam kondisi aman, nyaman, maka mereka akan tidur. Kalau orang Kristen dalam tekanan, mereka akan berdoa. Kalau orang Kristen berdoa, bahaya kita. Kenapa? Roh Kudusnya turun. Kalau Roh Kudusnya turun, kita nggak berdaya. Jadi bagaimana supaya Roh Kudusnya tidak turun? Biarkan mereka aman, mereka nyaman. Dan orang Kristen seringkali lebih suka kondisi-kondisi nyaman. Ya, ketika kondisi nyaman itu sebenarnya itulah kondisi yang berbahaya. Tantangan, persoalan perlu untuk apa? Untuk pertumbuhan iman kita. Bagaimana iman bertumbuh? Iman bertumbuh harus dalam tantangan. Kalau kita baca dalam bagian pertama Kolose pasal 1 ayat 24 dikatakan bahwa ini merupakan nubuatan ya, penggenapan nubuatan. Kenapa? Ketika Rasul Paulus, kalau kita lihat biografi Paulus, kita nggak usah menceritakan itu detail karena apa? Karena kita pasti tahu bagaimana Saulus yang adalah penganiaya jemaat, kemudian dalam perjumpaan yang spektakuler dengan Tuhan, perjumpaan pribadi, ini kuncinya. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus adalah kunci bagaimana kita memiliki iman yang radikal itu. Keyakinan keselamatan, keyakinan saya sudah dilahirkan baru adalah sebuah keyakinan yang amat sangat penting. Tanpa keyakinan ini, iman Kristen akan mati. Paulus ketika bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi, ketika dia tersungkur, dia mendengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Paulus tidak pernah mengenal Tuhan Yesus. Secara fisik tidak pernah bertemu. Tapi suara itu menyatakan diri kepada Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan ketika Paulus matanya buta, Ananias diminta untuk datang mendoakan. Ananias pun takut. Tapi secara tegas firman Tuhan berkata, aku sendiri yang menetapkan penderitaan-penderitaan apa yang akan dialami. Ini nubuatannya. Tuhan mengatakan bahwa Paulus ditetapkan sebagai orang yang memperjuangkan dalam iman yang radikal. Ini kemudian mengubahkan hidupnya. Bagaimana perubahan itu terjadi? Perubahan itu terjadi ketika dia meyakini keselamatannya hanya lewat Tuhan Yesus. Kalau kita tidak meyakini menjadi orang Kristen,
maka kita menjadi garam yang tidak punya asin. Kalau kita tidak meyakini keselamatan kita hanya lewat Tuhan Yesus, kita seperti lampu yang sudah tidak punya lagi freonnya, yang nggak bisa lagi menyala. Kalau kita di rumah punya bohlam yang sudah putus, mau bikin apa? Apakah kita mencopotnya, menaruhnya di dalam lemari, putus lagi, masukkan lagi, akan penuh itu. Dan saat dimana anak-anak membuka lemari itu, berantakan, pecah, dan membahayakan. Lampu mati itu tidak ada lagi gunanya selain apa? Dibuang. Garam yang sudah tidak asing lagi, tidak ada artinya lagi selain apa? Dibuang. Bukan cuma dibuang, tapi diinjak orang. Kekristenan menjadi kekristenan yang berbahaya kalau sudah tidak lagi bermanfaat. Terang kalau sudah tidak lagi menjadi terang, tidak bermanfaat selain dibuang dan diinjak orang. Garam tidak lagi asin, dibuang. Kenapa? Tidak ada lagi manfaatnya. Kekristenan akan mati tanpa tantangan. Dan tantangan itu diperlukan sebagai apa? Sebagai pertumbuhan iman. Supaya kita mengalami kehidupan kerohanian yang terus menyala. Ya, kami yang dalam tantangan begini, kami justru merindukan firman Tuhan. Beritakan Injil kemana-mana. Tantangannya banyak, tidak apa-apa. Bahkan yang unik ya, ini unik sekali adalah ketika anak saya yang kecil, yang tadinya kecil ya, yang mengalami banyak tantangan itu, kemudian bertumbuh dan kemudian menyerahkan diri melayani. Tidak kami suruh, tidak kami minta, tidak kami dorong. Ketika wawancara dengan gereja, dia bergereja di GKI Keranggan, Cibubur. Lalu kemudian ditanya, apa yang menyebabkan kamu mau melayani Tuhan menyerahkan diri? Dia bilang apa? Saya sudah menyaksikan bagaimana papa, bagaimana mama diperhadapkan dengan banyak tantangan dan tidak gentar. Apa-apa yang menjadi kepahitan dalam hidupnya, justru itu menjadi tantangan yang membuat dia menyerahkan diri. Sekarang posisinya di Bandung, di Pasir Kaliki. Lalu kemudian dia juga siap untuk melayani. Jadi artinya bahwa apa yang kita alami sebagai sebuah penderitaan, yang Tuhan sendiri berkata, aku sendiri yang menetapkan penderitaan apa yang akan dialami. Dan penderitaan itu adalah penderitaan karena Tuhan. Dikatakan dalam ayat 24, sama dengan Kisah Rasul 9 ayat 16. Bahwa Yesus yang menetapkan sendiri penderitaan apa yang akan dialami oleh Paulus. Dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus menjadi orang yang radikal. Di mana dimulainya? Iman radikal dimulai dari keyakinan. Saya sudah lahir baru. Saya sudah diselamatkan. Tanpa keyakinan ini, bagaimana kita memberitakan Injil? Kita nggak yakin masuk surga. Bagaimana kita memberitakan Injil? Maka yang terjadi adalah sama seperti anak-anak Skewa. Bapak Ibu kita tahu ya anak-anak Skewa, mereka ngusir setan. Apa hasilnya? Mereka mengusir setan, justru mereka diusir setan. Ya, mereka kocar-kacir. Bukan cuma kocar-kacir, compang-camping. Ya, bajunya dihancurin sama setan. Dia kabur. Bukan mempermuliakan Tuhan, tapi apa? Mempermalukan Tuhan. Ya, kabur, hamba Tuhan kabur. Ya, ngacir kenapa? Karena ya ngusir-ngusir setan, setannya ketawa. Ya, Paulus aku tahu, Yesus aku kenal, kamu siapa? Ya, sok-sokan, jago-jagoan yang ngusir-ngusir, akhirnya malah diusir. Kenapa? Karena tidak ada keyakinan bahwa saya sudah dilahirkan baru. Memang ini poin yang sederhana. Tapi lihatlah dalam perjumpaan-perjumpaan yang luar biasa. Billy Graham, hamba Tuhan besar abad ke-20.
bagaimana Billy Graham bertobat. Billy Graham bertobat dari anak remaja pemuda yang nakal. Dia bersama dengan temannya selesai main baseball. Lalu kemudian dia dengar ada Mordecai Ham akan berkhotbah menyampaikan firman di sebuah tempat. Ya, mereka datang untuk mengolok-ngolok. Ya, mereka datang untuk mengolok-ngolok. Lalu kemudian ketika ini mimbar, dibentuknya seperti itu ya, KKR-nya dibentuk seperti ini mimbar. Lalu kemudian di sini ada meja, ya, meja yang besar. 2 orang anak muda itu ada di kolong itu. Ya, mereka terus ngolok-ngolok ya, mengolok-olok. Lalu hamba Tuhan ini secara yang namanya hamba Tuhan ya, keras-keras dia gebrak meja, gebrak mimbar. Wah, di sini ada orang berdosa. Mereka gemetaran. Wah, kok tahu ya kita ngumpet di sini? Kok tahu-tahunya dia? Akhirnya dengan gemetar, keduanya keluar, menyerahkan diri melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan besar. Itulah Billy Graham. Bagaimana Billy Graham menjadi besar? Karena dia lahir baru. Bagaimana juga Bapak Reformasi Martin Luther memiliki iman yang radikal. Sampai dikatakan bahwa dia adalah burung bulbul dari Wittenberg. Karena apa? Karena kesukaannya adalah ngumpulin orang, bikin KKR, nyanyi, paduan suara di pinggir jalan. Di mana-mana gerakan Roh Kudus mengalir dalam hidupnya. Dimulai dari Martin Luther yang adalah doktor teologi S3. Tapi dalam keraguan, Martin Luther yakin, ini S3 teologi ya, sudah S3 teologi, tapi punya keyakinan, kalau saya mati masuk neraka. Itu keyakinannya, kalau saya mati saya pasti masuk neraka. Sampai kemudian dia bertemu dengan firman Tuhan dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Injil itu kekuatan Allah. Orang benar hidup karena iman. Lalu dari pembacaan itu, itulah perjumpaan secara pribadi. Martin Luther berubah. Orang yang yakin masuk neraka, doktor teologi, berubah menjadi orang yang sangat-sangat radikal. Dia tidak pernah bisa menghentikan dirinya sendiri. Karena apa? Dalam hatinya ada generator, ada mesin yang mendorong dia. Dia bersemangat memberitakan Injil di mana-mana. Dia tidak takut. Dia sampaikan, Allahku benteng yang teguh. Sekalipun ada banyak setan seperti genteng di atas rumah. Walaupun ada iblis sebanyak genteng di atas rumah, saya tidak takut. Here I stand. Di sini aku berdiri. Kenapa? Allahku benteng yang teguh. Bagaimana terjadinya perubahan? Hanya satu, yaitu bagaimana orang meyakini keselamatannya dalam Yesus. Tanpa keyakinan ini, percuma. Kita nggak kemana-mana. Kalau kita sudah lahir baru, itu harus bertumbuh. Ya, lalu kemudian ketika memang Rasul Paulus terus menyampaikan berita, ya, secara biografi pasti kita kenal bagaimana Paulus sedemikian radikal menyampaikan berita Injil di mana saja, kapan saja. Betul-betul tidak bisa ada orang yang bisa menghentikan dia. Dia mengalami banyak mukjizat, Tuhan pakai luar biasa. Itulah yang sebenarnya dalam kehidupan orang Kristen. Sangat disayangkan ya, kenapa banyak orang ganti baju ya. Ganti baju tanda kutip. Artinya banyak sekali orang yang meninggalkan imannya. Kenapa banyak orang meninggalkan Tuhan Yesus? Jangan salahkan rupa-rupa angin pengajaran. Ada hamba Tuhan yang dalam klasifikasi terkenal mengatakan bahwa Yesus bukan Allah. Yesus bukan gembala, Yesus bukan terang. Dalam kontroversi yang sedemikian keras. Ya, kok bisa ya? Kok bisa? Tadinya sedemikian injili, lama-lama kok jadi meletot begitu ya?
kok tiba-tiba menyampaikan hal-hal yang memang menekankan kepada monoteisme. Ya, lalu kemudian itu namanya angin pengajaran yang seringkali melemahkan, ya, melemahkan orang-orang percaya. Apapun, bagaimanapun pendapat orang tentang Yesus, kita sudah tadi menyanyikan sedemikian luar biasa. Aku mau cinta Yesus. Apapun yang terjadi, persoalan apapun yang terjadi, aku tetap cinta Tuhan Yesus. Kenapa? Karena keyakinan bahwa tidak ada keselamatan. Tidak ada keselamatan kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Secara tegas Tuhan Yesus berkata apa? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau kita orang Kristen tidak radikal, gampang sekali terhilang. Dan kita menangis. Berapa banyak kantung-kantung Kristen di Indonesia ini yang sudah terhilang. Berapa banyak. Ya, di Papua kita lihat ya. Saya berpikir ya nantilah kalau saya meninggal mungkin saya baru mendengar gitu ya. Kalau saya sudah nggak ada, saya baru mendengar bahwa kampung-kampung Papua sudah tidak lagi Kristen. Tapi tidak, kenyataannya saya masih ada. Saya masih hidup, lalu kemudian berita-beritanya sudah orang-orang yang terhilang. Banyak orang-orang terhilang, kenapa? Karena sembako, karena warteg. Ya, orang-orang yang lapar diberi makan di warteg-warteg gratis. Bayarnya apa? Syahadat, ya. Bayarnya cuma itu aja, asal, dan itu menyedihkan. Kenapa? Karena imannya tidak tertanam kuat. Ada 3 panggilan kita dalam diri kita secara pribadi. Yang pertama adalah keyakinan. Namanya keyakinan keselamatan. Yang pertama ya, keyakinan keselamatan itu nomor 1. Ini starting point. Kalau kita tidak meyakini bahwa saya sudah diselamatkan, kita nggak kemana-mana. Ini titik berangkatnya. Yang kedua adalah keyakinan panggilan. Saya yakin dipanggil Tuhan. Yang kedua keyakinan panggilan. Bahwa saya dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan panggilan ketiga, jangan sekarang ya, sabar. Nanti kalau sudah top, ya tua ompong pikun, ya nggak apa-apa. Ya kalau sudah P-nya 2 lagi ya. Pikun peot ya sudah mau dibilang apa. Ya tua ompong pikun peot. Lalu kemudian berpulang kepada Bapa ya mau dibilang apa ya semua juga akan mengalami. Itu namanya panggilan ketiga. Panggilan ketiga adalah panggilan kita berhadapan dengan Bapa Surgawi. Untuk apa? Mempertanggungjawabkan bagaimana hidup kita ketika kita menjadi orang percaya. Apakah mempermuliakan Tuhan atau mempermalukan Tuhan? Pilihannya cuma 2. Kita nggak punya banyak pilihan. Pilihannya cuma 2. Kalau kita tidak mempermuliakan Tuhan, maka peluangnya apa? Bikin malu. Tuhan dipermalukan. Bagaimana ketika orang melihat kita? Adakah Yesus yang hidup dalam kehidupan kita? Apakah orang melihat kita adalah kitab yang terbuka, yang dibaca oleh orang? Kami hanya sendiri, kami dalam keluarga Kristen ya, kampung ini yang sudah pernah ke rumah tentu tahu ya. Ada beberapa dari antara kita sudah ke rumah saya, tempat tinggal kami. Kami hanya sendiri Kristen. Di kampung itu, preman banyak. Di sekitar-sekitaran banyak ya orang-orang yang tidak percaya. Ketika bangun rumah, mereka bilang, jadi gereja gua bakar. Ini orang Sunda tapi pakai bahasa Jakarta ya. Gua lagi ya, padahal gua di gunung sana. Jadi gereja gua bakar katanya. Ya, saya diancam bolak-balik ya, diancam mati. Ya, kalau orang di sini, ya, kalau pendatang
Ngomong langsung, ya ngomong langsung. Kalau pendatang lebih sukses, lebih bagus daripada penduduk di sekitar, dua kemungkinannya. Pergi atau mati. Saya bilang saya nggak takut. Kenapa? Kami meyakini dalam doa, ini pentingnya doa ya. Kami meyakini dalam doa bahwa Tuhan menempatkan kami di sini untuk menjadi saksi Tuhan. Kalau kami ada di sini, orang kenal baik ya. Oh, Bapak itu sih orang baik, orang yang baik. Nggak cukup. Nggak cukup. Nggak cukup orang kenal kita orang baik. Kalau kita tidak memberitakan kasih Tuhan kepada orang lain, tidak cukup. Beritakan terus, sampaikan terus. Jangan berhenti untuk menceritakan Yesus. Ceritakan Yesus. Jangan berhenti menceritakan Dia. Apapun persoalan orang datang, itu kesempatan. Bagi kami, kalau ada orang datang masuk rumah, itu orang-orang yang membuka hatinya untuk terima Yesus. Kalau kami yang datang ketuk pintu itu dipersalahkan, iya. Tapi kalau mereka yang datang, oh itu kesempatan. Mau datang ke gereja masuk udah hebat. Ya dia masuk, berani masuk ya. Ada yang berani masuk lalu kemudian minta diajarin gitar, minta diajarin organ. Saya nggak jago gitar ya, saya bukan gitaris. Tapi seberapapun yang bisa saya ajarkan, saya ajarkan. Tapi rupanya tujuannya dia bukan itu. Lalu kemudian ya dia memakai kesempatan pertemuan itu untuk bagaimana kami jadi berpaling ke imannya dia. Kami diskusikan, oh ini saya bilang ini kesempatan. Ada orang yang membuka dirinya untuk bersama-sama belajar tentang Tuhan Yesus. Sampaikan Yesus di situ. Pihak gereja takut, Pak, dia orang punya pengaruh besar. Bapaknya tokoh. Kenapa diterima di gereja? Nanti gereja kita kena imbasnya. Saya bilang tidak apa-apa. Kalau gereja, bangunan itu temporal, physically. Yang penting adalah bagaimana orang percaya. Bagaimana orangnya, bukan bagaimana gedungnya. Walaupun gereja cuma bilik, ya cuma lantai rumah sidul zaman dulu ya, cuma tanah merah begitu yang dibakar. Nggak apa-apa. Yang penting apa? Orangnya secara imannya bertumbuh. Tidak ada gunanya menjadi orang Kristen kalau biasa-biasa saja. Orang-orang Kristen yang tidur. Beritakan Injil. Naik ke atas gunung, ketemu tukang lagi sabit-sabit rumput, ajak ngobrol. Ceritakan Yesus. Ketemu orang angon kambing, ceritakan Yesus. Kemana-mana beritakan Injil. Walaupun kadang-kadang marah ya. Karena apa? Karena memang mereka kan ya walaupun di kampung jangan pikir baik-baik. Apalagi orang suka namanya ngarit-ngarit, udah memang dia pegang arit ya. Ya memang dia tukang ngarit, ya dia pakai karung, lalu dia ngarit-ngarit begitu, rumput dimasukkan ke dalam karung. Saya hampiri, ya arit kan sudah di tangannya dia. Ya, tapi saya juga pura-pura, Pak, aritnya beli di mana? Coba saya lihat, oh iya bagus. Nah baru beritakan dulu ya, sampaikan Injil, karena aritnya sudah di tangan saya. Ntar dia ngamuk, saya kasihin, saya kabur. Saya pergi juga ya. Marah juga ya, marah. Orang juga marah ya. Jangan pikir nenek-nenek, kakek-kakek diberitakan Injil seneng-seneng. Ya, belum tentu juga, kadang-kadang juga marah juga. Ya baik, itulah sebenarnya bagaimana ya kita berharap di dalam ibadah-ibadah kita membangun, mendorong, memotivasi kita. Supaya apa? Iman kita iman radikal. Kita bersyukur ya punya tokoh besar, Pak Bigman Sirait. Dengan ibu ya, saya juga kenal dari masa muda. Saya dulu di Youth for Christ, Pak Mukri. Sering mengundang ya Pak Bigman untuk khotbah di Tanah Abang. Begitu antusias. Jadi saya kenal beliau dari masa muda. Dan bertepatan ketika, ini juga Pak Gelen tahu ya. Sama-sama di STTIAA. Pak Bigman
dosen yang luar biasa di situ. Saya juga mengajar di situ. Dan Pak Galen mahasiswanya. Pak Netson mahasiswanya. Istrinya juga mahasiswanya. Sekarang lebih tinggi daripada saya ya. Saya bukan apa-apa. Jonggol mah tetap di jonggol ya. Kampung tetap di kampung. Tapi bersukacita apa? Untuk hasil yang dihasilkan. Dari pelayanan-pelayanan yang sangat sederhana. Ada puluhan orang-orang. Kalau dari sekolah teologi memang mereka sudah melayani Tuhan ya, sudah tidak heran. Tapi banyak orang juga dalam pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan. Banyak orang yang menyerahkan diri melayani Tuhan dan tetap ada sampai sekarang. Meskipun ada yang dibunuh ketika mereka memberitakan Injil, dibunuh. Ya, bukan karena mereka salah ya, tapi karena mereka memberitakan Injil. Tapi apa? Ada mahkota. Ada mahkota yang Tuhan siap beri kepada orang-orang yang setia dalam pelayanan. Itulah sukacita yang besar. Bagaimana hidup orang beriman? Pertama, meyakini lahir baru. Yang kedua adalah meyakini panggilannya. Yang ketiga, kalau kita dipanggil dalam panggilan yang ketiga, kita akan mempertanggungjawabkan. Ya, kita akan melihat video diri kita sendiri. Yang bagaimana yang tertayang di sana. Ya, kita melihat diri sendiri, nggak bisa kita sogok ya. Nggak bisa kita rubah lagi itu. Kenapa? Karena memang itu yang sudah terpampang. Ada bagian-bagian yang hilang, kenapa? Karena kita ngaku dosa. Di tip X. Ya, kalau yang di tip X itu berarti kita sudah ngaku dosa, Tuhan sudah ampuni, Tuhan sudah tidak ungkit-ungkit lagi. Ya, tapi nanti kita akan mempertanggungjawabkan untuk apa? Menerima mahkota kemuliaan. Biarlah ini menjadi kekuatan buat kita supaya apa? Jangan menjadi orang Kristen biasa-biasa saja. Amin. Mari tunduk kepala, kita berdoa.